Di video kali ini, saya akan bahas 5 parameter atau 5 kriteria untuk menentukan kapan sih sebaiknya Anda mulai berdiet atau mengatur pola makan. Ini penting untuk dipelajari karena jangan sampai Anda terlambat untuk berubah. Itu bisa sangat fatal akibatnya. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Di channel ini saya berbagi banyak sekali informasi tentang cara nurunin berat badan atau ngecilin perut yang buncit, dan semua tipsnya bisa Anda praktekkan secara mandiri. Akan tetapi, kalau misalkan Anda ingin mendapatkan pendampingan intensif langsung dari saya, agar Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kg hanya dalam waktu 30 hari saja, Anda bisa bergabung di kelas dietmentoring.com. Silakan buka websitenya dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapatkan itu adalah, Mas Dika, kapan ya sebaiknya waktu yang tepat untuk berdiet? Dan saya menemukan begitu banyak sekali fenomena orang-orang baru mau melakukan diet saat dia sudah mengalami berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Nah, agar teman-teman tidak terlambat, agar teman-teman tidak ada dalam kondisi yang sudah parah baru mau berubah, maka saya akan berbagi 5 kriteria atau 5 kondisi yang menurut saya menjadi waktu paling tepat untuk berdiet atau mengubah pola makan. Yang pertama, pada saat Anda merasa berat badan Anda sudah nggak ideal lagi. Nah, untuk mengetahui apakah Anda berat badannya berlebihan atau enggak, itu kan butuh diukur atau butuh dihitung. Caranya juga sangat sederhana. Caranya adalah Anda bisa menggunakan metode Broca, Anda bisa menggunakan perhitungan menurut BMI, atau Anda bisa mengukur body fat composition Anda. Itu cara meskipun nggak terlalu valid, minimal membuat Anda mendapatkan gambaran. Lantas bagaimana cara menghitung menggunakan metode Broca, atau bagaimana cara menghitung menggunakan BMI, atau bagaimana cara menggunakan body fat composition? Anda bisa tonton di video saya sebelumnya, karena saya sudah bahas tentang cara menentukan atau cara mengetahui berat badan ideal. Linknya ada di atas, silahkan ditonton. Yang kedua, waktu yang tepat untuk berubah, untuk melakukan diet atau mengatur pola makan adalah pada saat baju-baju Anda itu sudah sempit. Entah itu baju atasan, apa itu celana, apa itu rok, dan lain sebagainya. Itu menurut saya yang paling jujur ya. Meskipun kalau ditimbang berat badannya cuma naik setengah kilo atau cuma naik 1 kilo, tapi kalau bajunya udah sempit, kalau celananya udah sempit, kalau roknya udah sempit, berarti fat atau lemak badan Anda sudah bertambah gitu. Karena apa? Karena lemak itu meskipun hanya bertambah 1 kilo, tapi 1 kilo lemak itu besar banget. Silahkan lihat gambar ini untuk melihat perbandingan bagaimana sih lemak 2 kilo dan kemudian otot 2 kilo itu seperti apa. Bandingkan, ternyata lemak 2 kilo itu besar banget. Jadi kalau nambah 2 kilo dalam bentuk lemak, pasti ikat pinggang atau lingkar pinggang di celana pasti akan menjadi lebih sempit. Kondisi ketiga yang membuat Anda sebaiknya segera melakukan diet dan mengubah pola makan adalah pada saat overnya lemak badan Anda. Berat badan kita itu tersusun oleh 4 hal. Pertama tulang rangka, kedua cairan, ketiga otot, dan yang keempat adalah lemak badan. Pada saat lemak badan Anda sudah over atau melebihi ambang batas normal, itu artinya Anda obesitas. Nah, kalau ototnya yang lebih gede sih nggak masalah. Tapi kalau lemaknya itu melebihi ambang batas, maka Anda sudah over dan sebaiknya Anda segera berdiet. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui apakah lemak badan kita udah berlebihan atau enggak? Cara mengetahuinya adalah Anda bisa periksa ke lab atau apotek, atau Anda bisa membeli timbangan sendiri, tapi harganya memang sangat mahal. Nah, dikatakan over lemak badan bagi seorang laki-laki itu kalau lemak badannya di atas 31%.
Kalau di bawah 30 itu masih bisa ditoleransi meskipun idealnya itu sekitar 15%. Batas maksimumnya adalah 30. Nah, untuk perempuan masih dikatakan normal itu kalau maksimal 25%. Jadi di atas 25, misalnya 26, 27, apalagi sampai 50%, itu berarti lemak badannya udah kelebihan atau sudah sangat over. Jadi silahkan Anda periksakan baik di lab ataupun di apotek atau membeli timbangannya sendiri. Yang pasti Anda harus ngerti lemak badan Anda itu berapa persen. Apakah masih normal, apakah sudah melebihi ambang batas. Kalau udah melebihi ambang batas, ya sebaiknya berubah, lakukan diet dan ubah pola makan. Atau kalau sudah sangat mendekati normal, artinya misalnya 30 untuk laki-laki atau sudah 24 untuk perempuan, berarti kan sudah masuk di ambang batas paling maksimum. Jadi segera berubah dan lakukan diet. Yang keempat, Anda sebaiknya berdiet atau mengatur pola makan kalau Anda sudah mengalami yang namanya sindrom metabolik atau sindroma metabolik. Nah, ini ada beberapa parameter untuk menentukan apakah Anda sudah mengalami sindroma metabolik atau belum. Parameternya adalah pertama, lingkar pinggangnya. Seorang laki-laki dikatakan masih normal kalau lingkar pinggangnya di bawah 90 cm. Kalau udah di atas 90 berarti dia sudah mengalami sindroma metabolik atau masalah metabolik. Dan untuk wanita dikatakan masih ideal atau metaboliknya belum terlalu akut kalau lingkar pinggangnya masih di bawah 80. Jadi silahkan diukur lingkar pinggangnya menggunakan penggaris, nanti Anda akan tahu lingkar pinggangnya berapa. Parameter sindrom metabolik yang kedua adalah gula darahnya. Gula darah itu bisa dilihat dari gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Jadi silahkan uji gula darah puasa Anda atau gula darah sewaktu Anda, angkanya berapa. Kalau di atas 100 berarti gula darah Anda tinggi dan itu adalah sinyal bahwa Anda mengalami sindroma metabolik. Anda bisa datang ke apotek atau bisa membeli alatnya sendiri. Parameter ketiga untuk mengetahui apakah Anda punya sindroma metabolik atau enggak itu adalah kolesterolnya. Nah, untuk mengetahui apakah kolesterol Anda itu sebuah penyakit atau bukan, caranya sederhana, yaitu Anda tinggal membagikan trigliserid dibagi dengan HDL. Kalau angka trigliserid dibagi dengan HDL itu di bawah 2, berarti Anda nggak ada masalah dengan kolesterol. Tetapi kalau trigliseridnya dibagi dengan HDL itu angkanya di atas 2, misalnya 3, 4, atau 5, dan lain sebagainya, berarti Anda punya masalah dengan hyperkolesterol atau Anda juga punya masalah dengan sindroma metabolik. Nah, setelah kondisi ideal itu tercapai, Anda mau ngapain? Apakah Anda kepengen bermasalah lagi? Apakah Anda ingin berat badannya nggak ideal lagi? Apakah Anda ingin bajunya sempit lagi? Apakah Anda ingin masalah-masalah metaboliknya muncul lagi? Tentu jawabannya adalah enggak. Anda tetap ingin ideal, bukan? Anda ingin tetap sehat, bukan? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan itu semua dan kemudian Anda ingin pertahankan tetap sehat, tetap bugar, dan tetap langsing, maka pada saat itu waktu yang tepat untuk diet. Jadi sayang banget kalau Anda pernah sakit, lalu Anda diet, Anda jadi sehat, dan setelah itu Anda berhenti diet. Itu disayangkan sekali. Jadi berjuang untuk mencapai kondisi yang ideal, dan setelah itu dietnya adalah untuk mempertahankan kondisi ideal, kondisi yang sehat, biar kondisinya enggak sakit lagi. Oke teman-teman, itulah 5 kriteria untuk menentukan kapan sih waktu yang tepat untuk diet, kapan waktu yang tepat untuk mengubah pola makan bagi Anda. Jadi cermati satu persatu, Anda mengalami itu atau enggak. Kalau mengalami salah satunya, segera berubah, segera lakukan diet, segera ubah pola makan sebelum Anda terlambat.